Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para pengurus dan juga seluruh jamaah kalam, kajian dan hafalan Masjid Mugi Barokah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita, tidak pernah bosan saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga melubir kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus tercurah kepada kita hingga dengan detik ini. Kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, sehat zahir, sehat batin. Kita masih diberikan waktu yang luang, kita diberikan rizki lapang, kita diberikan rasa cinta terhadap Al-Quran, sehingga langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid yang insya Allah penuh dengan barokah ini untuk belajar Al-Quran, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, sehingga kita patut untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat itu adalah nikmat terbesar. Nikmat terbesar kedua, yang pertama tentu nikmat iman dan Islam. Bagaimana dengan kesehatan kita bisa beramal kebaikan? Bagaimana dengan kesehatan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan? Saya ketika kondisi tidak sehat kemarin, 2 minggu tidak bisa hadir di majelis kalam ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi pertemuan terakhir itu saya memaksakan diri, kondisi sudah meriang, sudah demam, saya memaksakan diri hadir, ternyata pulang dari sini kondisi semakin drop. Jadi terus kemudian Sabtu kemarin sudah bisa untuk berbicara. Kalau sebelumnya mau bicara aja sudah mual, nggak bisa online, sehingga kemarin saya putuskan online dulu, belum bisa hadir, dan alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan ketidakhadiran saya itu tidak menyurutkan semangat panjenengan semuanya untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bisa dilakukan di mana saja, termasuk bisa online, bisa kemudian mengikuti kajian yang lain. Hanya saja di sini memang bedanya, kita tidak hanya belajar dengan cara mendengarkan. Panjenengan biasanya kalau mengikuti tausiah, ceramah, ngaten duduk manis, mendengarkan, kadang karo merem-merem, teklu ngaten nggih, menikmati. Itu namanya angin surga nggih. Majelis taklim itu kan taman surga ta nggih. Surga niku pripun? Ayem, tenang, liar-liar, ngantos-ngantos ngaten. Bedanya di sini jenengan selain mendengarkan, tapi juga saya ajak untuk ikut bersama-sama mengaji, sekaligus di rumah itu mengulang apa yang sudah dibaca di sini, sehingga apa yang jenengan pelajari di sini kemudian dilanjutkan di rumah, terus membekas di dalam hati, di dalam kalbu panjenengan semuanya. Bedanya di situ. Nah, sehingga kemudian biasanya
Kalau di majelis-majelis saya di Tulungagung itu saya hadir atau tidak, itu di sana saya tidak memberikan kabar. Di awal sudah saya sampaikan kepada para jamaah, saya hadir atau tidak, jenengan semuanya dalam kondisi sehat tidak ada uzur, silakan hadir. Karena jenengan semuanya sudah punya hafalan yang sebelumnya sudah dihafalkan. Kalau contoh di sini sudah punya hafalan 30 juz. 30 juz. Juz 30. Benten nggih, diwalek tok napa benten pun. Jenengan di sini yang sudah ikut lama, kalau yang baru-baru memang belum nggih. Kalau yang sudah ikut lama berarti kan sudah menghafalkan 1 juz, yaitu juz 30. Sehingga ketidakhadiran saya itu tetap bisa jenengan hadir dengan melakukan murojaah sama seperti tadi, dilakukan terus selama 1 jam sampai zuhur. Waleh leren dulu, terus dilanjutkan lagi. Karena nopo? Murojaah yang jenengan lakukan dengan cara berkumpul bersama-sama itu sudah menambah semangat, energi panjenengan, semangat untuk menghafal itu muncul lagi. Beda, kulo jamin dan kulo yakin akan beda ketika jenengan murojaah di rumah sendiri. Paling ning omah rodok oleh 10 menit wis angop rasa-rasen. Teng mriki ya masih rada angop-angop tapi koncone enek sing maca banter, mari ngono ditutukne malih. Ngoten. Karena memang berkumpulnya para jamaah, khususnya jamaah Al-Qur'an, itu oleh Allah para malaikat ditugaskan untuk merahmati mereka semuanya. Niki lek jenengan saged mirsani malaikat, ne uyel-uyelan ning dhuwur niki. 70.000 malaikat semuanya mendoakan Allahumma rahamhum, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah ampuni mereka semua, ya Allah rahmati mereka semuanya. Mereka dari rumah mau panas-panas datang ke sini kemudian untuk bersama-sama belajar Al-Qur'an. Itu sudah luar biasa. Jenengan di sini dirahmati dan didoakan oleh malaikat, dan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga kemudian apa yang didoakan oleh malaikat akan mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, ini kondisi di Tulungagung di majelis saya. Nah, monggo di sini untuk para pengurus kedepannya bagaimana? Apakah sama ketika saya tidak hadir, jangan tetap hadir di sini untuk murojaah, ataukah ketika saya bisa online? Tapi memang online itu membantu dalam hal mempercepat hafalan bagi jenengan yang tidak ingin terlambat hafalannya. Tapi bedanya ketika terbiasa online kemudian akhirnya ngejibne online, tidak mau hadir. Nah, ini yang bahaya. Bahayanya nopo? Karena fadilah hadirnya itu tidak didapatkan pada saat online. Tapi keuntungannya hafalan terus bertambah sehingga kemudian tidak terjeda terlalu lama. Keduanya baik. Yang tidak baik niku aras-arasan ngaji wis belas ora gelem. Nah, saya berdoa seperti yang saya sampaikan waktu di online kemarin. Karena menurut hadis Rasulullah, orang sakit itu doanya mudah dikabulkan. Yang mudah dikabulkan itu orang yang sakit, kemudian orang yang dizolimi, orang yang berpuasa. Nanti kalau jenengan pas sedang pingin dikabulkan oleh Allah terus tidak sakit, ngomong koncone, aku loronono, aku dolimono. Ya, ketika jenengan merasa dizolimi oleh orang lain, jenengan berdoa. Tapi doanya jangan doa keburukan, doa kebaikan. Itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ya, termasuk orang yang sakit itu doanya mudah dikabulkan. Terus teman saya yang paham hadis ini begitu tahu saya sakit, yang ditanyakan pertama, Ustaz, doakan saya nggih, ngoten. Mboten mungkin jenengan tinggal sehat.
kanca plek niku. Aku dongakno mumpung kondisi sampean sakit. Jadi ketika saya sakit, yang saya doakan itu, ya Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah yang belajar Al-Quran dan belajar menghafal Al-Quran itu mereka semuanya bisa istiqomah sampai akhir hayat. Itu karena nopo? Jenengan semuanya itu sudah mendapatkan nikmat luar biasa berupa Al-Quran. Ini pun nikmat luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan harta apapun. Orang yang bisa membaca rutin setiap hari itu ketika kemudian dicabut nikmatnya oleh Allah, rasa cinta terhadap Al-Quran diambil oleh Allah, kemudian aras-arasan males pilih nguber golek dunya karena kebutuhan rumah tangganya kurang, akhirnya dia mengejar dunia atau kemudian dia sibuk dengan yang lainnya. Itu adalah musibah terbesar. Wis awalnya seneng Quran, terus tiba-tiba dia tidak punya rasa cinta dengan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ketika orang itu sudah cinta dengan Quran dan dia sampai akhir hayatnya terus berpegang kepada Al-Quran, dibaca setiap hari, dipahami, kemudian diamalkan, lebih-lebih dihafalkan, maka diharapkan orang itu menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sinten tiyange sing boten purun, boten remen didadosne keluargane Gusti Allah. Jenenge keluarga kuwi lek butuh apa-apa mesti didhisikne. Mboten usah ndonga nggih. Ora usah njaluk, jenenge keluarga mesti didhisikne. Ngoten. Ada anak dia butuh nggih. Misalnya putrane jenengan berangkat sekolah niku umure wis 17 tahun, 18 tahun. Budal sekolahnya rada adoh. Terus piyambake niku pedahan ontel. Kanca-kancane pedahan motor. Piyambake mboten nate nyuwun jenengan, tapi ning omah sregep bendina umbah-umbah, resik-resik, isah-isah, nyapu, ngepel, ibuke diwangi. Terus bentiten budal pamit jenengan salim ngontel ning sekolahan. Kanca-kancane pedah motor. Jenengan kita ngoten niku trenyuh napa mboten? Tanpa diminta pun jenengan nyelengi dhuwit lek wis cukup ditukokne sepeda motor. Allah pun juga sama. Jenengan setiap hari baca Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran tanpa jenengan minta kepada Allah, ya Allah, kula utang kula kathah dereng lunas-lunas. Tanpa berdoa seperti itu setiap hari membaca Al-Quran, Allah pun akan mengabulkan keinginan jenengan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang setiap harinya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran tanpa dia berdoa, Allah pun mencukupkan kebutuhannya. Nah, itu nikmat yang luar biasa, sehingga harus kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kita sudah masuk bulan Rajab. Kita sudah masuk bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Nikmat kita diberikan oleh Allah umur panjang sampai bisa masuk bulan Rajab. Ini harus kita syukuri. Kita tahu bahwa bulan mulia itu ada 4. Ashhurul Hurum, bulan yang mulia selain bulan Ramadan, itu ada 4. Yang 3 niku gandeng, yang 1 pisah. Sing gandeng napa?
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selo, besar, suro. Itu 3 niki gandeng. Yang satu mencar, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang haram. Loh, haram ini berarti mboten angsal. Kok mulia? Haram kok mulia iki pripun maksude? Karena di bulan mulia ini diharamkan untuk berperang. Jadi zaman jahiliyah dulu itu orang jahiliyah senengannya perang. Senengannya itu mencari harta rampasan, sehingga kemudian suku satu dengan suku yang lain itu saling berperang. Tapi pada saat masuk bulan Rajab niku hening sepi, suara pedang tidak ada. Karena apa? Orang jahiliyah tahu bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Loh, orang yang tidak punya ilmu agama, orang jahiliyah paham bahwa Rajab itu adalah bulan mulia. Apalagi seharusnya kita orang-orang yang dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya lebih paham tentang bulan Rajab ini. Para ulama ya, pada saat masuk bulan Rajab itu memperbanyak doa. Masih ingat doanya? Jenengan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma bariknya lana ya Allah, berkahilah untuk kami. Diberkahi apanya? Fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini. Berkah niku napa to? Berkah itu, barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Di bulan Rajab ini tambahkanlah kebaikan kepada kami. Wa Sya'bana, begitu juga di bulan Sya'ban nanti. Wa ballighna Ramadan. Balik niku napa? Akil balik. Balik niku sampai. Ngoten nggih, sudah sampai. Maka sampaikanlah umur kami nanti mencapai bulan Ramadan. Niku doanya para ulama. Niki sanes hadis memang, tapi ini para ulama terdahulu menyampaikan doa seperti itu saking bahagianya, senengnya masuk bulan Rajab. Ngoten. Sehingga bulan Rajab ini bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, sama seperti 3 bulan yang berikutnya tadi itu, yaitu bulan haram. Di bulan ini pahala yang kita lakukan dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama menganjurkan nopo memperbanyak kebaikan. Yang pertama di bulan Rajab itu sunnahnya nopo memperbanyak puasa. Bahkan ada yang sampai menyarankan puasanya itu 1 bulan penuh di bulan Rajab. Itu sampai-sampai di sekolahan anak saya dulu waktu MI itu kalau ada murid yang bisa puasa bulan Rajab 1 bulan penuh itu diberikan sertifikat. Sertifikat piagam penghargaan karena bisa puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Ini saking memuliakannya di bulan Rajab itu, melatih anak-anak. Tapi tidak harus 1 bulan. Intinya adalah memperbanyak puasa. Kalau tidak bisa puasa 1 bulan, paling boten Senin Kemis rutin. Senin Kemis ngoten. Kalau tidak bisa Senin Kemis, paling tidak 1 bulan itu ada 3 hari untuk puasa. Tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Kalau tidak bisa 3 hari, paling boten yo sedina dari 1 bulan itu. Sambil ngiling-ngiling, aku biyen poso Ramadan wis tak sahur apa urung. Nah, yang belum nyaur
ini saatnya disaur, enggal-enggal disaur. Puasa sunnah di bulan Rajab Senin Kamis sambil diniatkan puasa Rajab pahalanya double. Kemudian selain berpuasa disunnahkan untuk bersedekah. Bersedekah itu ketika di luar bulan Ramadan sedekah berpahala, pada saat bulan Rajab ini sedekahnya pun akan dilipat gandakan. Bahkan kan kita tahu kalau orang bersedekah pahalanya dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Tapi jangan kita berpikir yang dianggap 700 kali lipat itu sama seperti hitungan kita. Oleh aku 1000 berarti engkau baleni oleh 700.000. Engkau oleh aku sedekah 1 juta baleni 700 juta. Itu terlalu sedikit sebenarnya menurut hitungan Allah kalau seperti itu. Sekarang gambarannya gini. Kalau jenengan sedekah kemudian oleh Allah dilipat gandakan 1 kali saja, itu artinya sudah sangat luar biasa. Contoh, jenengan sedekah, harusnya hari itu jenengan kecelakaan, tapi ternyata kemudian tidak jadi kecelakaan. Nah, itu sedekahnya tadi digantikan 10 kali lipat, tapi dengan 10 kali lipat itu tidak kecelakaan, itu menurut jenengan itu nikmat besar atau nikmat kecil? Nikmat besar. Contoh lagi, kalau opname di rumah sakit kena COVID dipasang oksigen, itu bayar nopo mboten? Teng rumah sakit pasang oksigen bayar nopo mboten? Bayar. Jenengan sedekah ke orang lain, kemudian ternyata sedekah itu menolak bala, lidafil bala, tidak jadi kena COVID. Terus jenengan bisa sehat walafiat, hadir di sini dari tadi ambekan. Niku wonten sing nagih napa mboten? Mboten. Berapa kali lipat hasil sedekah tadi kemudian hanya untuk sedekah sekedar bisa bernafas. Pernahkah kita menghitung? Kalau hanya 700 kali lipat itu tidak ada artinya menurut hitungan manusia 700 kali lipatnya. Tapi kalau 700 kali lipatnya menurut Allah itu akan berbeda. Jenengan di rumah sedang cekcok dengan pasangan. Iki bojoku ndablek men angel men ditoto misalnya. Nggih sing lanang iki penggah keluyuran, senengane ngopi ning warung kopi ra mulai-mulai misalnya. Terus kemudian jenengan sedekah. Hasil dari sedekah itu berubah. Sifat dan sikap suami jenengan berubah menjadi lebih baik. Nah, itu adalah hasil dari sedekah. Maka perbanyak sedekah di bulan Rajab. Dan yang ketiga yang diperbanyak oleh ulama, niki yang paling penting adalah istighfar. Kata Rasulullah, merugi orang-orang yang pada saat bertemu dengan bulan Rajab mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa bisa merugi? Karena di bulan Rajab itu Allah melimpahkan ampunannya yang sangat besar ibarat air bah. Ketika Allah melimpahkan ampunannya kepada manusia, tapi manusia tidak mau mengambilnya, maka sungguh sangat merugi. Bagaimana cara mengambil ampunan Allah? Yaitu dengan cara istighfar. Sehingga kemudian disunahkan membaca istighfar itu minimal 1000 kali dalam sehari. Kok kathah men mboten. Jenengan cobi. Kalau hanya sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Nama catekan niku lho. Niku dereng wonten setengah jam pun genep 1000 kali niku.
Jenengan nyambi napa mawon, kalih nyapu, kalih setrika, jenengan istighfar mboten wonten setengah jam itu sudah selesai 1000 kali. Nggih cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ndak usah panjang astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ndak usah. Cukup astagfirullah, astagfirullah. Supaya cukup 1000. Apalagi tambah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, terlalu panjang. Nggih. Cukup astagfirullah saja 1000 itu sudah mencukupi. Nggih. Kemudian selain itu para ulama juga mengatakan di bulan Rajab beliau-beliau ini para ulama membaca istighfar sebagaimana dicontohkan Rasulullah, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pun tiga niki, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali? 70 kali. Nih, 70 kali. Atau ada juga yang meredasikan di dalam hadis, Allahumma firli warhamni watub alayya. Satunya Rabbighfirli, satunya Allahumma firli, sama saja. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku dan terima taubatku. Cukup dibaca 70 kali. Pagi sore. Itu di bulan Rajab. Itulah yang kemudian para ulama menyampaikan bahwa Rajab ini adalah waktu yang mulia untuk mulai melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sebentar lagi setelah Rajab 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Karena bulan, kata para ulama, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, bulan Ramadan bulan panen. Lek duka teng mriki wonten ingkang tani napa mboten? Saya kok enggak ada. Kalau di sana majelis saya di sana itu banyak yang tani karena di pedesaan. Saya berikan gambaran, jenengan punya sawah, terus kemudian pengen panen, tapi ndak pernah tandur, ndak pernah nanam. Ada ndak yang dipanen? Ada, namanya suket teki. Tapi opo iso dipangan suket teki? Kalau mau memanen, maka harus ada yang ditanam. Dan menanamnya kebaikan itu adalah di bulan Rajab. Ini para ulama menggunakan peribahasa seperti ini amargi niteni biasane niki biasane lek Rajab sik urung gelem ibadah ngurusi donya tok, Sya'ban yo ngono, iku biasane mlebu bulan Ramadan ngibadahi yo arasen ngoten. Padahal bulan Ramadan itu bulan orang yang sedang bertanding. Nun sewu, jenengan niku lek badhe olahraga arep tanding sadurunge kedah pemanasan apa mboten? Kedah latihan apa mboten? Lek mboten pemanasan pripun dadine? Kesleo, kecetit. Lah jenengan lek dereng pemanasan terus tiba-tiba bulan Ramadan niku langsung tanding, mangke dikhawatirkan bulan Ramadan jenengan kesleo, kecetit. Ngaten, arep ngibadah waras arasen, apalagi pas traweh ngoten, akhirnya mengalami kemajuan trawehnya. Nah, ketika kita dari bulan Rajab itu sudah memulai diri kita untuk beribadah, maka kita berharap semoga balighna Ramadan, kita dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir dan batin, dan memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita di sini adalah para pembelajar Al-Qur'an. Di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, harus memperbanyak membaca Al-Quran.
Nah, kita bersyukur karena kita sudah belajar Al-Quran mulai sekarang, mulai kemarin-kemarin, sehingga insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita semakin semangat di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Ngaten, itu pengantar dari saya, pengantar sampai setengah jam. Nah, kita awali sebelum masuk materi, kita istighfar terlebih dahulu seperti biasanya, dan kita buka dengan umul kitab dengan harapan pada saat kita belajar ini nanti hati kita dalam keadaan bersih, jiwa kita dalam keadaan suci, sehingga kita mudah mendapatkan dan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin li ridha wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ya na'udzu ya nastaghfiruka amin. Baik. Kemarin kita online itu surat Al-Mulk ayat berapa ini? Ayat 6. Berarti sudah masuk ayat 6. Monggo kita murojaah bersama-sama ayat 1 sampai ayat 6 diawali dengan ta'awudz. Yang sudah hafal usahakan tanpa melihat mushaf, yang belum hafal nginceng-nginceng didik ya oleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta farji'il basara hal tara min ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna malish wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum walilladzi bi rabbihim adabu wa bi. Baik. Jadi kita ulangi ayat 5 saja. Walaqad zayyana tanpa melihat mushaf. Saya baca dulu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Silakan walaqad nas-samaa
Stop. Nah, saya tahu di mana letaknya. Pada waja'alna ha. Ada yang tidak membaca ha. Makanya mantasan ada yang tidak sama terakhirnya. Di mana tempat perbedaannya? Ternyata di ha. Waja'alna ha ditambahi dengan ha. Ha rujuman lisyayatin. Siap diulangi walaqad yang keras 1 2 3. Baik, nggih. Kita masuk ayat 6 yang sudah kita hafalkan lewat online. Silakan dibuka. Nggih, ini untuk mengisi videonya. Saya urutkan ya, karena videonya saya urutkan ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 belum ada videonya. Kita baca bersama-sama ayat 6 untuk fahmil Quran. Ikuti dengan suara yang keras sambil melihat mushafnya. Wa dan li untuk alladzina orang-orang yang kafaru kafir bi terhadap rabbihim Tuhan mereka, azabu azab, jahannama jahannam, wa dan bi'sa seburuk-buruk, al-masir tempat kembali. Nggih, masih ingat nggih? Bi'sa lawannya nikmah. Bi'sa itu seburuk-buruk, nikmah sebaik-baik. Nggih, bukan nikmat. Kalau nikmat ya nikmat. Jadi orang yang ini kita review sedikit nggih. Orang yang kafir di dunia kepada Tuhan mereka, maka azab bagi mereka berupa neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu neraka yang paling panas, paling bawah dan paling panas. Jadi neraka itu jumlahnya ada banyak, 7 enggak 8. Ada neraka hawiyah, ada neraka wail dan lain sebagainya. Nah, neraka yang paling panas, yang paling bawah itu bahan bakarnya itu dari batu dan manusia, itu neraka jahanam. Dan itu wabi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Yang paling buruk itu adalah neraka jahanam. Dan kita hakikatnya adalah kembali ke akhirat. Di dunia ini kita hanya sementara. Tempat tujuan kita bukan di dunia, akan tetapi tempat tujuan kita adalah di akhirat kelak. Jangan sampai kita salah tempat kembali, jangan sampai menuju neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan tidak kafir. Tidak kafir itu bagaimana? Tidak ingkar, mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tapi jangan terus menjadi orang yang sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit mengkafirkan. Hati-hati. Itu penyakitnya orang zaman sekarang. Lek ora cocok, ora podo amalane dikafir nih. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Kafir di sini artinya dia ingkar kepada Allah dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah selain Allah. Itu namanya kafir. Walilladzina kafaru. Monggo dibaca bersama-sama sampai akhir, sampai masir. Siap? 1 2 3. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik, tanpa dibaca mushafnya, kita lihat seberapa hafal jenengan. Saya baca dulu. Walilladzina kafaru bi rabbihim
rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Silakan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sekali lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Menghafalkan ayat 6 itu sangat mudah karena hanya satu baris dan kita bisa penggal hanya dengan 3 penggalan. Walilladzina kafaru bi rabbihim, ini penggalan yang pertama. Dan orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya, coba saya baca, walilladzina kafaru bi rabbihim, coba ikuti. Tanpa melihat mushaf ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Penggalan yang kedua, orang yang kafir terhadap Tuhannya itu azabu jahannam. Coba. Azabu jahannam. Kambil sangat. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Silakan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir. Insyaallah langsung paham semuanya. Orang yang baru mendengarkan pun sudah insyaallah bisa. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sekali lagi. Gambil kan Ki? Nah, kita masuk ayat 7 sekarang. Silakan dibuka ayat 7. Bagi yang belum paham yadain, ikuti saja. Yadain itu untuk memudahkan menghafal awal ayat. Ayat 7 kalau gerakan tangan, tangannya dibuka begini, ditekuk 2, ini 7. Kalau 6 dibuka gini, ditekuk 1, ini 6. Sekarang ayat 7 seperti ini, ditempelkan kedua-dua jarinya ke telapak tangan sambil melihat mushaf. 7 idza ulqu. Lagi. 7 idza ulqu. Sekali lagi. 7 idza ulqu. Baik, nggih, pahami Al-Qur'annya. Idza apabila ulqu mereka dilemparkan. Fiha di dalamnya. Di dalam mana? Neraka jahanam. Sami'u mereka mendengar. Laha padanya. Yaitu pada neraka jahanam itu tadi. Syahiqan jeritan. Wahia dan dia tafur mendidih. Ya, wahia tafur. Saya tanya, coba dilihat mushafnya sendiri-sendiri. Pada tulisan wahia di bawahnya itu maknanya dan dia. Siapa di situ jenengan mushafnya yang dia hurufnya besar? Nah, yang hurufnya besar dicorek, diganti kecil karena maknanya berbeda. Ini mushaf yang saya bawa juga ini besar, jadi dia di situ maknanya kecil. Sama seperti kemarin di ayat 4, wa huwa hasir itu, dan dia lemah. Ayat 7 juga sama. Ini sudah saya kirimkan ke percetakan, kemudian
hanya direspon diiyakan, tapi ketika saya pesan lagi mushaf ini ternyata tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi sambung. Yang penting saya sudah menyampaikan. Wahiyya tafur itu dan dia mendidih. Kita ulangi, pahami setiap maknanya. Idza apabila ulqu mereka dilemparkan fiha ke dalamnya, sami'u mereka mendengar, laha padanya, syahiqan jeritan, wahia dan dia neraka jahanam itu tadi tafur mendidih. Jadi ini Allah memberikan gambaran tentang neraka jahanam di ayat 7 dan ayat 8 nanti. Kan ayat 6 sudah dijelaskan bahwa neraka jahanam itu wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Dan pada saat mereka semuanya orang-orang yang kafaru tadi, di dunia mereka kafir, mereka kemudian oleh para malaikat ulqu, dilemparkan, dimasukkan. Jadi kalau nanti masuk neraka niku mboten dimanggani monggo mlebet neraka, mboten. Dicowok ndase dilemparkan nggih ke dalam neraka. Nggih. Dilemparkan ke sana. Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengarkan sami'u laha, di dalam neraka itu syahiqan jeritan. Yang menjerit sinten? Neraka jahanam itu menjerit. Menjerit saking marahnya. Kok ya kenemenen biyen ning donya wis tau diperingatkan, wis diomongi ning kene nek neraka jahanam kok panggah mlebu kene ae. Gregeten. Ini neraka itu gregeten, dicampur dengan jeritan-jeritan orang-orang yang sudah masuk di dalamnya. Nggih. Kalau jenengan mendengarkan tentang YouTube ngoten suara jeritan, diketik jeritan alam kubur ngoten. Wis suarane ngeri sangat. Nggih. Nah itu bagaimana orang-orang yang dilemparkan itu, jadi dilemparkan ke neraka pun dikinten begitu terlempar langsung jegur buatan. Jaraknya antara terlempar sampai masuk neraka itu 70 tahun. Si ngiung sampai 70 tahun. Dan itu sudah mendengar gelegak neraka yang tafur itu tadi, yang gemuruh, menggelegak, membara, dan jeritan yang luar biasa menakutkan, mengerikannya. Wis ngeri, urung kecemplungnya wis ngeri wisan. Ki ngerine 70 tahun. Deg-degan ini lho wis tersiksane 70 tahun. Jenengan deg-degan sedilo wis jantunge wis deg-deg. Kemudian lak kon setoran ngene wis deg-deg ngoten. Nggih. Nah itu ini 70 tahun mereka kemudian mendengarkan gelegaknya dan ceritanya neraka jahanam. Begitu masuk belum niku teng neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Karena masir itu tadi tempat kembalinya nggih di situ. Itu orang yang kafir. Makanya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua meninggal dunia wa antum illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ketika orang muslim sejelek-jeleknya pernah melakukan perbuatan dosa, ora gelem nglakoni salat, tidak mau mengikuti perintah Allah, tapi waktu meninggal dia dalam keadaan tetap beriman, insya Allah tetap masuk surganya Allah. Masih wis weduk gosong-gosong ning neraka wis uwireng wis pereng. Itu Rasulullah sudah bersujud kepada Allah, minta umatnya yang di dunia punya hafalan, punya amalan sebesar biji sawi masuk surga. Tinggal orang-orang yang tidak punya amalan apapun di dunia tapi ada iman, itu oleh Rasulullah dimintakan syafaat. Kemudian oleh Allah, ya wis usungono mlebu surga, dicari oleh Rasulullah. Syaratnya nopo? Beriman.
Nah, iman ini loh nikmat yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya baca lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya. Lagi. Idza kita pahamkan tajwid sedikit. Idza panjangnya 4 ketukan atau 2 ayunan. Idza 2 ayunan. Ulqu punya panjang 1 ayunan. Fiha ini penak nih ayat niki. Mudah karena banyak yang ayunannya 1 kali. Qu fi juga 1 kali, ha 1 kali ayunan, sami'u 1 kali ayunan atau 2 ketukan, laha juga sama. Nah, ini mudah. Syahiqau, hati-hati pakai shin. Syahiqau, kemudian qau tanwin ketemu wawu itu idgham bihunnah, didengungkan. Syahiqau, ngaten nggih, wa hiya tafur. Ya, saya baca lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Baik, sekarang saya penggal, lihat maknanya sampai fiha. Idza ulqu fiha. Lagi lihat maknanya. Idza. Sekali lagi lebih keras. Sami'u laha. Silakan. Lagi lihat terjemahan. Sekali lagi terjemahan. Idza ulqu fiha sami'u laha. Lagi. Idza sambil lihat terjemahan. Syahiqan wa hiya tafur. Lagi. Syahiqan. Lihat terjemahan. Syahiq. Sekali lagi lihat terjemahan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Yang keras. Idza supaya panjangnya sama, jenengan ayunkan tangannya ini 2 ayunan. Idza ulqu fiha, ngaten nggih. 1 2 3. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Baik, dibaca 3 kali, jangan dihafalkan. Dilihat tulisannya. Kalau mulai hafal, lihat terjemahannya. Ini untuk meresapi maknanya. Nanti menghafalnya mudah insyaallah. Nggih. Baik, 3 kali nggih. Wahid, itsani, tsalatsa. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur.
Sekali lagi. Sekarang ditutup mushafnya, betul-betul ditutup, jangan ngintip. Nggih. Kadang tiang niku lek sing mau diomongi kon maca malah ngapalne. Tapi lek saya kon nutup malah maca. Ngoten nggih. Jadinya tidak fokus. Nggih. Jadi kalau betul-betul membaca sudah, kalau ditutup kita fokus mendengarkan. Nggih. Idza ulqu fiha, silakan. Idza apabila ulqu mereka dilemparkan fiha ke dalam neraka. Idza ulqu fiha. Lagi. Sami'u laha. Mereka mendengar pada neraka itu. Sami'u laha. Lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha. Lagi. Sampun hafal? Insyaallah sampun. Wah, cerdas saya. Syahiqan wa hiya tafur. Syahiqan. Iya, syahiqan jeritan, wahia dan neraka itu tafur bergemuruh. Syahiqan wa hiya tafur. Syahiqan wa hiya tafur. Lagi. Syahiqan wa hiya tafur. Sekali lagi. Syahiqan wa hiya tafur. Saya baca yang pertama tadi dulu. Idza ulqu fiha sami'u laha. Ulqu fiha sami'u laha. Syahiqan wa hiya tafur. Syahiqan wa hiya tafur. Saya rangkai, fokus. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Saya baca lagi, fokus. Kalau ada yang lupa berhenti di tempat itu, ingat huruf depannya. Huruf depannya saja, tidak perlu semua kata. Misalnya syahiqan lali, berarti sya huruf shin saja ya diingat. Oh, iki sing mari aku lali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sekali lagi. Baik, sudah saya lihat sudah mulai banyak hafal. Sekarang kita ulangi sebanyak 3 kali. Mas Eri dengan video. Sebanyak 3 kali, nggih? Siap? Idza ulqu wahid ithnani thalatha. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Lagi. Sekali lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Baik.
Alhamdulillah. Sekarang jenengan saling berpasangan, setorkan ayat 7 ini tadi kepada temannya. Kalau waktunya cukup, tambahkan ayat 6-nya, jadi 6 dan 7. 5 menit. Baik, sudah lagi? Monggo, silakan menghadap ke sini semuanya. Ya. Ayat 7 sudah. Idza bersama-sama guys. Idza ulqu fiha 1 2 3. Idza ulqu fiha sami'u laha sami'u wa yaqulu. Baik. Jadi suara yang keras supaya saya dengar. Nah, kalau ada yang salah. Nah, yang tadi pada saat setoran saya dengar sebelah sana ada yang idza ulqu fiha sami'u laha. Mi-nya terlalu panjang. Bukan sami'u laha tapi sami'u laha. Saya senang kalau jenengan bersuara keras. Jadi supaya ketika ada yang salah itu langsung terdengar dan bisa diperbaiki. Sami'u laha yang panjang au-nya. Syahiqaw wa hiya tafur. Tadi ayat 6 sudah disetorkan ke pasangan? Sampun. Kalau gitu sekarang kita rangkaikan mulai ayat 1 sampai ayat 7. Siap ya? Kita awali dengan basmalah bersama-sama tanpa suara saya. Mulai rodok blerek langsung saya stop. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Ayat 2 dan 3 niki sering jadi selalu diingat yang ayat 2 khalaqal terlebih dahulu, baru yang khalaqasa itu di ayat 3. Monggo diwangsuli ayat 2 alladzi khalaqal mauta 1 2 3. Alladzi khalaqal stop, diulangi. Farji'il basara hal tara min futur. Bersama-sama. Farji'il basara hal tara min futur. Hati-hati karena ini nanti mirip dengan ayat 4. Farji'il basara. Kalau ayat 4 tsummarji'il basara karrataini. Karrataini di ayat 4. Kalau yang ini belum karrataini. Tadi saya dengar beberapa sudah mulai karrataini. Ayat 3 farji'il basara hal tara min futur. Jadi ada kaitan sing mirip 3 dengan 4, 2 dengan 3. Ada yang memang mirip. Kita ulangi ayat 3-nya. Alladzi khalaqa sab'a. Hati-hati pada farji'il basara hal tara. Siap? 1 2 3. Alladzi khalaqa sab'a khalqir
zayyannas waja'al walil ulqu sadaqallahul azim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu minggu satu baris, satu minggu satu baris. Tidak terasa kita sudah masuk ayat 7, sudah setengah baris lebih. Ini setengah baris, setengah halaman lebih. Ini sudah hampir setengah, sudah lebih dari setengah halaman. Ini. Jadi istiqomah, hal yang paling disukai oleh Allah. Ini ahabbu ilallah adwamuha wa inqal. Yang amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dia rutin meskipun itu sedikit. Sehingga jenengan kalau ingin dicintai Allah, salah satunya gini, sedikit-sedikit tapi rutin, istiqomah. Sehingga mudah-mudahan kita terus bisa menjadi orang-orang yang dikuatkan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang bisa membuat diri kita istiqomah, yang bisa membuat diri kita kuat bukan diri kita, tapi yang membuat diri kita istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita terus berdoa dan jangan merasa bangga diri. Wah, aku ben Sabtu teko kae ora tau teko, kadang teko kadang ora. Nah, itu hati-hati. Karena yang menilai diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang istiqomah dan terus belajar Al-Qur'an. Jangan lupa ajak orang lain sebanyak-banyaknya. Video tadi yang direkam oleh Mas Heri nanti di-share di grup, itu bisa dijadikan status oleh jenengan. Rutin status. Kalau cuma sekali, orang perhatikan biasa. Tapi kalau rutin, kijane rutin ben Sabtu enak kok ngaji ngene iki ning ndi to, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mengajak orang, apalagi ini mau masuk bulan Ramadan, biasanya bulan Ramadan itu orang lebih senang untuk beribadah, ngajak wong kebaikan itu lebih mudah. Diajak sebanyak-banyaknya yang kita bisa ajak bersama. Lek ngajak temennya, tetangganya, yo melu nek di ngaji-ngaji apa? Ampun jawab apalan. Jangan jawab apalan aku ora iso maca apalan. Jangan dong ngajak apalan. Wis to ngaji penak-penak. Ngoten mawon. Wis to melu aku. Ngaten iki kita jenengan ngaji seperti ini suka atau tidak? Suka, apalagi orang lain pasti juga suka. Wis to melu seneng-seneng ngoten mawon. Lek jenengan sanjenge opo? Apalan ora sida. Ngoten. Wis wedi dhisik. Nah, karena itu kita di sini tidak menghafalkan. Kita di sini sedang belajar Al-Qur'an dan belajar mengamalkannya. Mengamalkan di rumah, saya terus mengulang-ulang. Sehingga itulah yang disebut dengan hafizah. Hafizah itu orang yang menjaga dengan cara mengulang-ulang bacaan sebanyak mungkin. Sampai dia tanpa dia berniat hafal, dia hafal sendiri. Itu dalam hadis yang dikatakan sebagai hafizah seperti itu. Nah, sehingga kita semuanya ketika mengajak orang, terus saya pripun kalau ngajak orang tapi ndak mboten ora gelem-gelem, mboten napa-napa. Yang penting ngajak ora usah dipaksa. Mi ora gelem jan neraka. Mumpun ngaten. Padine gregeten mboten
ora iso ngejak akhirnya gregeten pun ngaten nggih. Yang Maha membolak-balikkan itu Allah, niat kita cuman mengajak saja. Ngaten nggih. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.